Sistem perbudakan modern. Kalian kira perbudakan tuh udah hilang? Menurut gua perbudakan tuh belum hilang, cuman berganti aja formatnya. Kalau kita lihat secara definisi, perbudakan itu adalah praktik pemaksaannya suatu manusia untuk melakukan pekerjaan yang dia nggak mau atau pekerjaan berat yang dia nggak mau. Tapi di sini gue pengen kalian coba untuk mikir, apakah menurut kalian banyak orang dengan gaji UMR atau bahkan banyak waiter, karyawan itu yang gajinya di bawah UMR? Apakah kalian yakin karyawan-karyawan itu semuanya disejahterakan dan gak ada yang dieksploitasi? Gue yakin banyak dari karyawan-karyawan itu yang justru dieksploitasi. Mereka terpaksa untuk kerja. Di sini gue tekanin kata kuncinya adalah terpaksa. Terpaksa kenapa? Mereka harus bayarin kuliah adanya. Mereka harus biayain orang tuanya. Mereka harus bayar cicilan-cicilan. Kalau mereka sebenarnya nggak mau kerja yang mereka lakukan, tapi mereka terpaksa untuk kerja dengan upah yang sangat amat kecil. Nah sekarang kalau gue tanya ke kalian, apakah itu bukan sistem perbudakan modern? Di hidup ini kita sebagai manusia, kita butuh kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk beropini. Kita harus kebebasan untuk punya pikiran sendiri. Kita punya kebebasan akan waktu kita maupun uang kita. Nah tapi di sini ya, banyak yang kira perbudakan tuh udah hilang. Banyak yang kira budak itu di bayangan kalian tuh dipecut-pecut kan. Memang betul ya. Untuk bangun misalnya di Roma itu dipecut-pecut. Tapi jangan salah kalian, budak itu dikasih makanan loh. Budak itu dikasih tempat tinggal. Kalian lihat kan, budak tuh ada yang beranak, punya anak segala macam, punya keluarga. Budak itu dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sekarang coba kalian pikir secara baik-baik, apa bedanya? Pemerintah itu menciptakan uang dari angin, ya kan? Dia ciptakan uang fiat. Nah, uang ini dibagikan oleh para perusahaan ke para karyawannya yang misalnya gajinya UMR atau bahkan di bawah UMR. Sekarang apa bedanya? Kalau budak kan tadi dikasih makanan sama dikasih tempat tinggal. Sekarang dikasihnya uang. Tapi bedanya apa? Makannya lu beli sendiri, tempat tinggalnya lu cicil sendiri. Tapi konsepnya sama kan? Ditukarnya cuma sama uang, kalau itu langsung dikasih tuh makanan dan tempat tinggalnya. Untuk jadi sebuah manusia yang bebas, kita butuh kebebasan waktu dan kita butuh kebebasan lokasi. Di sini pertanyaannya, gimana caranya kita bisa keluar dari sistem perbudakan modern ini? Uang itu kita tahu cuma ada dua caranya untuk didapatkan sebenarnya. Antara kita menciptakan uang, which is kita nggak bisa bank sentral, atau kita ngambil dari orang lain. Kita ambil dari peredaran uangnya, karena uang terus berputar. Ada tiga cara untuk ngambil uang dari peredaran ini. Yang pertama adalah kita tukar waktu kita untuk uang. Ini yang paling basic. Yang kedua, kita bikin produk atau jasa yang ditukar dengan uang dengan kita bikin sistem supaya bisa otomatis. Itu bikin bisnis. Dan yang ketiga adalah kita bisa bikin uang dari uang, yaitu investasi. Nah, banyak yang keliru. Orang bilang, oh kita investasi supaya untuk jadi kaya. Salah. Itu tadi nggak akan pernah bisa jadi kaya ya. Kalau cuma nabung uangnya sedikit-sedikit. Bikin uang dari uang itu hanya untuk orang-orang kaya sebenarnya. Untuk bikin orang kaya jadi super kaya ya. Bukan dari miskin jadi kaya dengan uang bikin uang. Itu bukan game lo untuk bikin uang jadi uang. Game lu tuh di dua yang pertama, antara tukar waktu lu untuk uang atau bikin produk atau jasa dengan ditukar dengan uang. Kalau belum nyampe level ketiga, jangan masih uangnya sedikit mau bikin uang dari uang. Itu salah.